Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Komunikasi sebagai Pilar Masyarakat Digital. Di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Rizky Kurniawan dan rekan saya Muhammad Robi Ardiansyah. Saya Rizky Nursawidiansyah. Baiklah, materi pertama akan langsung dibacakan oleh rekan saya yang bernama Robi Ardiansyah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem komunikasi sebagai pilar masyarakat digital. Yaitu ada konsep dasar sistem komunikasi digital. Definisi sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah suatu rangkaian proses di mana informasi dikirim dari pengirim atau sender kepada penerima atau receiver melalui suatu saluran atau media atau channel. Sistem ini mencakup pengkodean atau encoding, pengiriman atau transmission, penerimaan atau receiving, dan dekode atau decoding informasi. Dalam konteks digital, sistem komunikasi mengacu pada proses pengiriman informasi dalam bentuk data biner 0 dan 1 melalui media elektronik atau digital, baik secara terkabel maupun nirkabel atau wireless. Ciri khas komunikasi digital: yang pertama, yaitu lebih cepat; yang kedua, lebih efisien; yang ketiga, dapat dienkripsi untuk keamanan; yang keempat, mudah dikompresi dan disimpan. Evolusi dari analog ke digital. Perkembangan sistem komunikasi dapat dibagi ke dalam kedua fase utama. Yang pertama, yaitu komunikasi analog. Informasi dikirim dalam bentuk sinyal kontinu. Contohnya, radio AM atau FM, televisi tabung, telepon kabel konvensional. Kelemahannya, rentan terhadap noise, sulit dikompresi, kualitas menurun saat transmisi jauh. Yang kedua, komunikasi digital. Informasi dikirim dalam bentuk sinyal diskrit atau biasanya data biner. Contohnya, email, media sosial, layanan POLP, atau streaming digital. Kelebihannya, lebih tahan noise, mudah diproses komputer, mendukung enkripsi dan kompresi. Peralihan dari analog ke digital sebagai transformasi digital komunikasi yang menjadi landasan dari revolusi teknologi informasi saat ini. Komponen-komponen komunikasi digital. Sistem komunikasi digital terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, yaitu sumber informasi atau information source, penghasil data atau pesan, manusia, sensor, sistem komputer. Yang kedua, transmitter atau pemancar, mengubah informasi ke dalam format sinyal digital dan mengirimkan ke media. Yang ketiga, saluran komunikasi atau transmission channel, jalur fisik atau nirkabel tempat sinyal bergerak, misalnya kabel optik, wifi, gelombang radio. Yang keempat, receiver atau penerima, menerima sinyal dari channel, lalu mengubahnya kembali menjadi informasi yang bisa dipahami. 5. Tujuan atau output atau destination, tempat akhir informasi diterima, yaitu contohnya dari manusia, komputer, server, dan lain-lain. Yang keenam, noise, yaitu gangguan, sinyal gangguan dari lingkungan yang dapat memengaruhi kejelasan pesan. Yang ketujuh, protokol, aturan yang mengatur format pengiriman dan interpretasi data antar perangkat. Pengertian masyarakat digital. Masyarakat digital atau masyarakat jejaring adalah masyarakat yang elemen di dalamnya terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memengaruhi pola interaksi yang terjadi. Interaksi masyarakat digital dilakukan secara daring melalui perangkat yang di dalamnya terdapat media komunikasi dan informasi berupa aplikasi seperti media sosial. Contoh masyarakat digital. Yang pertama, ada digital citizenship. Digital citizenship adalah suatu teknologi yang berfungsi untuk memudahkan urusan negara. Misalnya, proses pembuatan NPWP dan KTP sekarang bisa dilaksanakan dengan metode online atau di rumah saja. Prosesnya terbilang lebih cepat, tidak ada antrian yang panjang, dan pastinya jauh lebih efisien. 2. Digital lifestyle. Digital lifestyle adalah teknologi yang berhubungan kehidupan sehari-hari. Teknologi ini digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk mendapat informasi, mencari berita yang sedang dibicarakan, atau mencari pakaian yang sedang tren saat itu. Yang ketiga, digital commerce. Commerce adalah terkenal dengan kegiatan ekonomi, jual beli, dan perdagangan. Misalnya sangat banyak aplikasi pendukung untuk melakukan jual dan beli di internet. Online shop adalah contoh digital commerce yang menjamur setiap tahunnya. Bahkan kita bisa belajar atau melakukan transaksi saham dan investasi sendiri. Jika melihat dari masyarakat sekarang, dari anak-anak hingga orang tua sekarang sudah termasuk ke dalam masyarakat digital.
Kelebihan dan kekurangan masyarakat digital. Kelebihan masyarakat digital. Yang pertama yaitu interaksi masyarakat digital tidak lagi terbatas oleh tempat atau ruang. 2. Mudahnya proses komunikasi jarak jauh dengan cepat bahkan real time. Yang ketiga, aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kemudahan dalam menyebarkan maupun mencari informasi. Yang kelima, semakin luasnya lapangan pekerjaan, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kekurangan masyarakat digital. Yang pertama, yaitu berkembangnya jenis kejahatan baru, yaitu berupa kejahatan dunia maya atau cybercrime. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital yang tidak pada tempatnya, justru menurunkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, munculnya kecenderungan sifat adiktif terhadap media sosial dan game. Yang keempat, berkurangnya batas-batas privasi. Yang ketiga, pilar teknologi komunikasi di era digital. Kemajuan sistem komunikasi digital tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi yang mendasarinya. Dalam konteks ini, ada 3 pilar utama yang menopang sistem komunikasi modern, yaitu infrastruktur, perangkat, dan media, serta konvergensi platform. Infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi adalah fondasi teknis yang memungkinkan proses komunikasi digital berjalan dengan lancar dan luas. Infrastruktur ini mencakup yang pertama, jaringan internet. Ada LAN, WAN, 5G, fiber optik, memungkinkan pengiriman data berkecepatan tinggi secara global. Yang kedua, pusat data atau data center dan cloud computing, menyediakan tempat penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar. Yang ketiga, yaitu server, router, switch, dan firewall, mengatur lalu lintas data dan menjaga keamanan sistem komunikasi. Yang terakhir, yaitu satelit komunikasi dan BTS atau Base Transceiver Station, penting untuk komunikasi seluler dan siaran global. Infrastruktur ini bersifat krusial karena tanpa konektivitas yang kuat, sistem komunikasi digital akan lambat, tidak stabil, dan terbatas jangkauannya. Perangkat dan media komunikasi digital. Perangkat dan media adalah sarana utama yang digunakan individu maupun organisasi untuk berkomunikasi secara digital. Di antaranya, yang pertama, perangkat keras atau hardware. Contohnya, smartphone, laptop, tablet, smart TV, wearable device. Yang kedua, perangkat lunak atau software dan aplikasi. Contohnya, email, Zoom, WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Google Meet. Yang ketiga, media sosial dan platform komunikasi publik. Contohnya, Facebook, Twitter, atau X, TikTok, YouTube, dan podcast. Yang terakhir yaitu perangkat IoT atau Internet of Things. Perangkat yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi otomatis. Misalnya, smart home, smart car. Perangkat dan media ini memperluas cakupan komunikasi dan memungkinkan interaksi multi-arah, real-time, dan lintas geografis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Kurniawan. Selanjutnya, konferensi dan integrasi platform. Konferensi teknologi komunikasi adalah proses di mana berbagai jenis media dan perangkat digabungkan menjadi satu platform yang terintegrasi. Ciri-ciri utamanya meliputi yang pertama, multifungsi. Satu perangkat bisa untuk menelpon, mengirim pesan, merekam video, dan berselancar internet. Yang kedua, interoperabilitas. Sistem dan aplikasi dapat saling terhubung dan berbagi data dengan lancar. Yang ketiga, layanan komunikasi informasi, hiburan, dan transaksi keuangan bisa diakses dari satu aplikasi. Contohnya, super app seperti Gojek atau WeChat. Yang keempat, cloud-based communication. Menyimpan dan berbagi data dalam sistem komputasi awan memungkinkan sinkronisasi di berbagai perangkat. Konvergensi ini menjadikan komunikasi semakin efisien, fleksibel, dan tersolisasi sekaligus menuntut regulasi dan literasi digital yang lebih kuat. 4. Kajian interdisipliner. Sistem komunikasi digital mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Untuk memahaminya secara menyeluruh, diperlukan pendekatan interdisipliner
dari berbagai bidang ilmu. Berikut adalah beberapa perspektif yang relevan. Yang pertama, perspektif sosiologis. Komunikasi digital mengubah pola integrasi sosial dari tatap muka menjadi daring online. Yang kedua, munculnya komunitas virtual dan budaya digital seperti culture cancel, meme culture, dan online activist. Yang ketiga, relasi sosial menjadi lebih cair dan cepat, tetapi juga bisa menimbulkan keterasingan isolasi sosial. Tumbuhnya fenomena masyarakat jejaring atau network society yang saling terhubung namun kompleks. Perspektif psikologi. Yang pertama, komunikasi digital mempengaruhi perilaku, emosi, dan kesehatan mental individu. Yang kedua, media sosial dapat menimbulkan kecanduan, FOMO, atau fear of missing out, bahkan depresi karena tekanan sosial dan komparasi. Yang ketiga, munculnya pola komunikasi instan dan impulsif, serta menurunkan kemampuan fokus dan empati dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi digital juga bisa menjadi wadah ekspresi diri dan dukungan psikologis, misalnya lewat platform daring, terapi online. Perspektif ekonomi. Sistem komunikasi digital menjadi penggerak utama ekonomi digital atau e-commerce digital backing crypto. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bisnis melalui komunikasi real-time dan otomatisasi. Yang ketiga, memunculkan profesi dan model bisnis baru, yaitu content creator, dropshipper, digital marketer, freelance global. Yang keempat, menimbulkan kesenjangan digital atau digital div antara wilayah atau kelompok masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak. Perspektif politik. Komunikasi digital mempengaruhi dinamika politik terutama dalam kampanye digital, e-voting, dan opini online. Yang kedua, media sosial digunakan untuk menyebarkan narasi politik, namun juga rawan disinformasi, propaganda, dan polarisasi. Selanjutnya, tumbuhnya demokrasi digital yang mendorong partisipasi publik namun rentan terhadap manipulasi algoritma. Perspektif hukum dan etika. Yang pertama, tantangan hukum, perlindungan dan pribadi jejak digital, cybercrime. Yang kedua, banyak negara masih merumuskan regulasi perlindungan digital, contohnya GDPR di Eropa. Yang ketiga, dari sisi etika munculnya pertanyaan tentang yang pertama, hak atas privasi, tanggung jawab konten, etika penggunaan AI dan algoritma dalam komunikasi. Yang keempat, perlu literasi digital dan kesadaran etika penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi komunikasi. Yang kelima, tantangan dan peluang dalam sistem komunikasi digital. Komunikasi digital telah menjadi jantung dan interaksi sosial, ekonomi, dan politik di era modern. Meski memberikan beberapa kemudahan, sistem ini juga menghadirkan tantangan-tantangan yang kompleks dan memerlukan respon yang cermat dari berbagai pihak. Di sisi lain, komunikasi digital membuka peluang transformasi di hampir seluruh sektor kehidupan. Yang pertama, tantangan global dan sosial. A. Kesenjangan digital. Tidak semua individu atau wilayah memiliki akses yang memadai terhadap jaringan komunikasi, perangkat digital, dan literasi teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang terhubung dan yang terpinggirkan secara digital. B. Keamanan dan privasi data. Data meningkatkan komunikasi digital, isu kebocoran data, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin serius. Banyak pengguna tidak menyadari bagaimana data mereka digunakan, disimpan, atau dijual oleh pihak ketiga. C. Disinformasi, hoax, dan polarisasi sosial. Platform digital mempermudah penyebaran informasi tetapi juga mempercepat penyebaran berita palsu. Disinformasi yang masif dapat merusak tatanan demokrasi, memperuncing
perpecahan sosial dan memicu kekerasan. D. Kecanduan digital dan gangguan psikologis. Keterhubungan yang terus-menerus dengan media digital dapat menyebabkan kecanduan, isolasi sosial, gangguan tidur, dan stres mental terutama pada generasi muda. E. Ketergantungan pada teknologi dan kerentanan infrastruktur. Ketergantungan tinggi pada sistem komunikasi digital dapat menjadi bumerang jika terjadi kegagalan sistem, serangan cyber, atau pemandangan jaringan yang melumpuhkan layanan publik dan ekonomi. F. Kurangnya literasi digital dan etika komunikasi. Banyak pengguna tidak memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital, sehingga rawan melakukan pelanggaran etika, menyebarkan ujaran kebencian, atau menjadi korban manipulasi digital. Baiklah, materi selanjutnya akan diajukan oleh rekan saya yang bernama Rizky Dimas Febriansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rizky Kurniawan, peluang inovasi dan transformasi. A. Akselerasi transformasi di berbagai sektor. Komunikasi digital mendorong percepatan layanan publik dan sektor swasta, seperti pendidikan daring, e-learning, layanan kesehatan jarak jauh, dan digitalisasi pemerintahan. B. Tumbuhnya ekonomi digital dan peluang kerja baru. Ekosistem digital membuka peluang bagi munculnya profesi baru seperti content creator, data analis, cloud engineer, serta platform ekonomi seperti e-commerce dan fintech yang menciptakan lapangan kerja berbasis digital. C. Peningkatan inklusi sosial. Komunikasi digital memungkinkan partisipasi kelompok marginal atau daerah terpencil untuk ikut serta dalam wacana publik, pendidikan, pelatihan, dan aktivasi ekonomi secara lebih inklusif. D. Kolaborasi inovasi global. Dengan sistem komunikasi yang terhubung secara global, kolaborasi lintas negara, institusi, dan komunitas menjadi lebih mudah. Inovasi bisa dilakukan lebih cepat melalui berbagai data, ide, dan teknologi secara real time. E. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Organisasi dapat mengelola informasi, komunikasi internal, dan proses produksi lebih efektif dengan memanfaatkan aplikasi ekonomi komunikasi digital seperti email, cloud-based project management, dan platform kolaborasi daring. F. Pemanfaatan teknologi AI dan big data. Komunikasi digital kini terintegrasi dengan kecerdasan buatan AI dan analisis data besar, big data, untuk mempersonalisasi pesan, memprediksi tren, dan mengoptimalkan pelayanan publik maupun bisnis. 6. Arah masa depan sistem komunikasi. Perkembangan komunikasi digital tidak akan berhenti di titik sekarang. Di masa depan, komunikasi akan semakin otomatis, cerdas, dan terintegrasi dengan teknologi lain seperti AI dan IoT. Di sisi lain, muncul kebutuhan untuk regulasi dan etika guna mengimbangi kekuatan teknologi tersebut dalam masyarakat. 6.1. Integrasi AI dan IoT. Artificial Intelligence AI atau Internet of Things IoT akan menjadi pilar utama dalam transformasi di komunikasi digital. AI dalam komunikasi memungkinkan sistem untuk memahami bahasa, merespons secara otomatis atau chatbot, dan memfilter informasi sesuai dengan preferensi pengguna. IoT memungkinkan perangkat saling berkomunikasi secara otomatis. Misalnya, kulkas bisa memesan makanan sendiri, mobil bisa memperingatkan rumah bahwa pemilik akan datang. Kombinasi AI plus IoT, komunikasi antar mesin tanpa interval manusia, menciptakan sistem komunikasi otomatis, real time, dan presisi tinggi. 6.2. Komunikasi dalam senior society. Smart society atau masyarakat cerdas adalah masa depan peradaban digital, di mana komunikasi bukan hanya efisiensi tetapi juga berbasis data dan kecerdasan buatan, transparansi dan partisipasi. Komunikasi antar pemerintah dan warga berlangsung secepat dan terbuka. E-government dan e-participant. Layanan publik berbasis komunikasi digital. Pendidikan kesehatan, transportasi, dan keamanan dikelola melalui sistem digital yang terhubung. Masyarakat partisipatif. Warga tidak hanya menjadi pengguna, tetapi pengambil keputusan, pengawas, dan pembentuk opini. 6.3. Regulasi dan tanggung jawab sosial. Seiring canggihnya teknologi komunikasi, muncul kebutuhan untuk regulasi adaptif yang kuat. Perlindungan data pribadi, misalnya UU PDP Indonesia, GDPR di Eropa.
Yang kedua, pengaturan penggunaan AI, algoritma rekomendasi dan moderasi konten digital. Yang ketiga, penegakan hukum atas penyalahgunaan komunikasi digital, cyberbullying, penipuan online atau hoax. Tanggung jawab sosial digital. Yang pertama, pengguna harus sadar dan bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan. Literasi digital dan etika berkomunikasi menjadi semakin penting, terutama di kalangan anak muda dan pengguna aktif media sosial. 7.1. Sektor pendidikan, digital learning, dan akses pengetahuan. Sistem komunikasi digital telah merevolusi dunia pendidikan melalui A. Pembelajaran jarak jauh, distance learning. Platform seperti Zoom, Google Classroom, dan Moodle memungkinkan siswa dan guru tetap berhubung tanpa batasan ruang. Cocok untuk wilayah terpencil atau saat kondisi darurat, misalnya pandemi. B. Akses terbuka ke sumber ilmu. Video edukatif, e-book, kursus online seperti Coursera, Ruang Guru, dan Khan Academy bisa diakses kapanpun. Membuka peluang belajar sepanjang hayat. C. Personalisasi pembelajaran dengan AI. Teknologi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan gaya dan kemampuan tiap siswa. Dampak positif: pemerataan akses pendidikan, peningkatan keterampilan digital, dan peningkatan daya saing global. 7.2. Sektor ekonomi, digitalisasi bisnis dan ekonomi kreatif. Sistem komunikasi digital mendorong pertumbuhan ekonomi bisa baru melalui A. E-commerce dan UMKM digital. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram membuka pasar nasional dan internasional bagi pelaku usaha kecil. Yang B. Digital payment atau fintech. Komunikasi antara sistem bank, e-wallet, dan pengguna menjadi lebih cepat dan aman, misalnya QRIS, OVO, dan Dana. C. Remote working atau gig economy. Komunikasi digital memungkinkan bekerja dari mana saja, serta menciptakan model kerja lepas seperti freelance, dropshipping, dan sebagainya. Dampak: efisiensi ekonomi, inklusi keuangan, dan penciptaan peluang usaha baru di era digital. 7.3. Sektor sosial, interaksi budaya, dan partisipasi masyarakat. Transformasi sosial terjadi karena perubahan cara manusia berinteraksi. A. Media sosial sebagai ruang sosial baru. Komunikasi antara individu dan komunitas lebih cepat dan lintas batas. Contoh: WhatsApp, Facebook, X, Twitter, dan TikTok. B. Partisipasi sosial digital. Aksi sosial, petisi online, dan crowdfunding kini mudah dilakukan secara kolektif lewat platform digital. C. Pelestarian budaya dan secara digital. Bahasa, musik, dan tradisi dapat didokumentasikan dan dibagikan dalam format digital untuk generasi masa depan. Dampak: terbentuknya masyarakat jaringan, network society, kesadaran kolektif digital, dan terbukanya peluang advokasi sosial yang lebih kuat. E. Kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan akademisi harus bekerja sama dalam membentuk ekosistem komunikasi digital yang adil dan aman berkelanjutan. Kesimpulannya, sistem komunikasi digital telah menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat modern yang terhubung secara global. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, bekerja, dan menyampaikan informasi. Dari kajian interdisipliner dapat disimpulkan bahwa 1. Komunikasi digital memainkan peran penting dalam transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang kedua, infrastruktur perangkat digital serta konvergensi platform membentuk ekosistem komunikasi yang semakin efisien dan dinamis. Yang ketiga, pengaruh komunikasi digital tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, politik, dan etika. Yang keempat, di tengah pesatnya perkembangan, muncul tantangan besar seperti disinformasi, kesenjangan digital, dan krisis privasi yang perlu direspons secara sistemik. 5. Masa depan komunikasi digital akan semakin ditopang oleh integrasi kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan konsep smart society yang membutuhkan dukungan regulasi dan kesadaran etis yang kuat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.